Kota Bogor adalah salah satu pusat peninggalan sejarah para ulama terdahulu. Kali ini tim Sejarah Story mengunjungi sebuah museum keris peninggalan Karadenan berada di Karadenan Kaum, Cibinong, Jawa Barat. Pesona estetis berbalut magis bernama keris, dalam pembuatannya pusaka warisan budaya ini tak jauh beda dengan seni kriya lainnya, memerlukan keterampilan dan imajinasi dari setiap pembuatnya. Uniknya, pamor atau guratan pada bilah keris muncul akibat perpaduan dua material logam yang berbeda. Disinilah letak nilai seni luhur yang diakui semakin menambah tebal juga kesan mistis pada sebuah keris. Bukan rahasia umum lagi sebuah pusaka semacam keris tua memiliki gaya supranatural luar biasa. Konon di balik pamornya diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak asing mungkin jika sebuah keris selalu berkaitan dengan dunia gaib semacam mampu bergerak sendiri pada malam-malam tertentu. Di Museum Keris yang terletak di Karadenan, Kabupaten Bogor kita dapat melihat warisan nenek moyang yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Menurut cerita masyarakat setempat, terdapat kisah unik di lingkungan Karadenan Kaum tentang ratusan pusaka yang secara turun-menurun masih terjaga di dekat hangatnya tradisi lokal. Menariknya, dalam satu lingkungan setiap kepala keluarga bisa memiliki 10 buah pusaka warisan dari leluhur mereka. Ada 99 buah benda pusaka terjaga di Museum Keris Karadenan Bogor, berbagai macam bilah senjata dari zaman yang berbeda-beda menjadi koleksi museum ini. Konon sebagian besar berasal dari peninggalan era Kerajaan Gobang, yaitu keris lurus, keris kelok, golok Banten tombak, dan senjata langkah kudi. Kudi menjadi senjata tertua yang terdapat di Museum Keris, senjata peninggalan dari Kerajaan Salakanagara yang tercatat menjadi kerajaan pertama dalam catatan Kerajaan Nusantara. Salakanagara juga diperkirakan sebagai leluhur masyarakat Pasundan jika dilihat dari letak geografis. Warisan pusaka di Museum Keris tak bisa dilepaskan dari keberadaan Masjid Jami Al-Atikiyah, sebuah masjid tua abad ke-16 yang menjadi jejak Mbah Raden Syafei bin Raden Nasib, tokoh penyebar agama Islam dari Periangan Barat. Beliaulah yang mengilhami penamaan Karadenan Kaum. Tokoh agama yang makamnya berada di tepi masjid ini merupakan gambaran jika wilayah Karadenan menjadi lintas silang budaya pada masa lampau. Nah, ini nih tempat museumnya nih. Lu mau masuk gak? Enggak, lu aja. Lu mah. Lu kayak lu. Enggak, dumis aja, dumis. Lu aja sini. Gua di depan dah. Gua juga takut. Lu mau hidup kan lu takut. Udah kan, ntar kalau ada makanan bilangin gue ya, miss call ya. Oke, Ya awas lo. Tahun gue udah lapar nih dari tadi. Ya. Gua mobilnya lapar mulu kerjaannya. Orang belum makan tadi siang. Udah cepetan no, bilangin. Kelamaan. Mau masuk nih. Assalamualaikum. Oh iya Pak Dadang, ya. Ngomong-ngomong di sini ada sejarah juga yang Museum Keris Karadenan. Oh iya betul Pak. Itu bangunan Museum Keris Karadenan. Mari kita bisa sama. Boleh. Sebulan Pak. Ya silakan Pak. Mari. Assalamualaikum. Baiklah, saya selaku penanggung jawab Museum Keris Karadenan ini akan menyampaikan tentang pusaka kudi yang ada pada koleksi Museum Keris Karadenan ini. Ya inilah yang bisa dikatakan pusaka tertua yang ada di museum ini, yang disebut kudi. Di mana kudi ini adalah sudah ada sejak zaman sebelum Sundagaluh Pakuan, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1700. Nah, kudi diantaranya perlu saya sampaikan juga, itu adalah kudi, ada kudi Banyumas, ada juga kudi Sunda. Ya, saya yang sampaikan ini adalah kudi Sunda. Jadi ini merupakan dulu
sejarahnya ini sebagai alat pertanian. Jadi ini sebagai alat pertanian yang berbeda dengan pusaka kujang, di mana kujang itu ada sebagai lambang kebesaran suatu negara yang digunakan oleh Pajajaran. Jadi kalau jadi beda ini ya, artinya beda fungsi. Nah, pudi ini sendiri ya konon sebagaimana disampaikan oleh para ahli sejarah bahwa pudi ini terbuat dari bahan batu meteor atau dibuat dari batu meteor, yaitu batu yang jatuh dari langit. Jadi bukan dari besi, tembaga ataupun apa, ini adalah asli dari bahan berbahan meteor. Diperkirakan usia ini sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun yang lalu, yang alhamdulillah karena memang masyarakat sini peduli terhadap peninggalan, peduli terhadap warisan dari leluhurnya, sampai hari ini terpelihara. Ya, demikianlah ini tentang sejarah pudi yang berada di Museum Keris Karadenan. Oh iya Pak, saya mau nanya nih keris apa aja nih dari ini. Ya. Jadi koleksi yang ada di Museum Keris Karadenan ini dari beberapa jenis diantaranya ya. Itu yang tadi saya sampaikan, ada pudi, ya, Pudi yang tadi ya. ya Bapak pudi, sebutin. terus ada kujang, ini zaman-zaman Pajajaran ya. Terus ada juga ini keris yang disebut keris sajen. Nah, keris sajen, karena ini adalah simbol-simbolnya juga ya. Ini langsung seperti piramid ya, nah, bentuknya. Nah, kenapa ini disebut keris sajen? Jadi memang sejarahnya karena emang ini dulu tidak lepas dari peninggalan berawal dari Hindu-Buddha ya. Iya, di mana zaman terdahulu itu sering mengadakan sajen, baik itu di tempat-tempat yang dikatakan angker ya, ataupun kepada nyuguh kepada leluhur mereka, ya. Itu biasa dalam bentuk sajen. Nah, di atas sajen ini konon dulu katanya tertancap. Tancap kayak gitu. Ini keris ini di atas sajen, makanya disebutnya keris sajen. Gitu. Mana untuk apa tujuannya? Yaitu untuk tujuannya agar doa itu cepat terkabul. Jadi ini adalah simbol perantara hubungan antara manusia dengan sang holi, sang widi, maaf ya, sang widi ya, waktu itu ke sang widi. Nah, inilah yang fungsinya keris sajen ini. Dan keris sajen ini juga sudah zaman-zaman Majapahit juga digunakan gitu ya, zaman-zaman Sunda Galuh sampai Pajajaran. Ya, termasuk ini ya keris sepuh misalnya. Ya. Ini diantaranya. Terus juga ada di sini adalah senjata gobang. Gobang. Ya, Dari atau disebut golok panjang. golok panjang. Ya, di mana konon dulunya ini adalah sejarahnya yang berhubungan dengan kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang. Yang di daerah ini ya. Daerah Ciamis ya. Subang. Iya, Parahyangan ya. Parahyangan. Iya, Parahyangan. Nah, ini gobang. Nah, terus disebut golok panjang. Nah, kenapa ada di Museum Karadenan ini? Karena memang para keturunan yang ada di Karadenan ini ada hubungannya ke Sumedang Larang. Iya, ada hubungan ke Sumedang Larang yang secara nasabnya itu ke Prabu Siliwangi sebagian besar. Ada juga yang memang keturunannya melalui Pangeran Jayakarta dan dari Banten dan Cirebon melalui Pangeran Sagiri. Ya, pusat-pusat juga terpelihara dan diterima secara turun-temurun karena ada hubungannya. Gitu. Terus di sini juga ya. Ini kenapa keris masih nyangkut ke Majapahit? Sebenarnya kalau dihubungkan dengan Majapahit tidak cuman memang kalau dikatakan tadi ya, ini masjid apa? Yang ini zaman Majapahit itu sudah digunakan oleh Majapahit. Gitu. Buat peperangan. Ya, peperangan. Nah, tapi memang dalam rangka yaitu nyuguh ya kalau kayak itu ya bahasanya ya. Ya kepada roh-roh halus. Zaman hidup Buddha gitu. Yang peninggalan yang di sini yang mana aja? Nah, termasuk ini Mataram.
Mataram. Ini apa? Jenis-jenis Keris panjang. keris bergaya Mataram. Yang kita tahu ya bahwa Mataram itu mungkin yang sekarang ini wilayah Yogyakarta Solo ya. Iya. Tapi kenapa kok ada di Karadenan ini? Akan hubungan dengan adanya keris Mataram ini, yaitu ketika terjadinya penyerangan Mataram terhadap VOC. Yaitu VOC itu sebelum penyerangan pernah menurut sejarah itu Mataram menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Nah, di mana Sumedang Larang ini ketika penyerangan VOC, prajuritnya digunakan oleh orang-orang Mataram, oleh kerajaan Mataram, sedangkan senjatanya itu dikirim dari Mataram. Nah, ketika selesai peperangan itu terjadilah pernikahan atau perkawinan antara prajurit Sumedang Larang dengan warga sekitar di sini. Makanya otomatis secara senjatanya pun disampaikan kepada para keturunan. Iya, jadi hanya senjatanya aja dari Mataram, tapi prajuritnya orang Sumedang Larang gitu. Makanya ada termasuk di museum sini. Nah, ini disebut Golok Banten. Nah, kenapa ada Golok Banten diterima secara turun-temurun oleh warga Karadenan Kaum ini? Karena memang secara nasab ada hubungannya ke Banten dan Cirebon. Aku mau nanya ini apa? Kalau ini adalah buku catatan sejarah tentang nasab ini, Pak. Jadi nasab atau silsilah ini bisa dikatakan catatan kuno atau bisa disebut juga manuskrip. Ya, manuskrip. Di mana manuskrip ini yang menerangkan tentang hubungan keturunan masyarakat sini, itu masyarakat Karadenan Kaum ini, dan tuang dalam buku catatannya yang dibuat oleh para leluhur kami. Itu makanya kami bisa mengatakan jelaskan buku ini. Oh iya, dari leluhur kami itu ini dibuat sekitar tahun 1800-an. Ini yang menggunakan huruf Arab ya, punya huruf Arab, tapi dia menggunakan bahasanya bahasa Sunda bercampur dengan Jawa gitu ya. Nah, ini di mana ada hubungannya dengan leluhur kami, di mana ada CPI selaku pendiri masjid ini pada tahun 1697 berdasarkan nasab yang diberikan pada leluhur kami. Beliau merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi dan juga ada hubungan dengan Banten, Cirebon. Ya, karena memang kalau nasab itu kalau keturunan Banten sudah pasti keturunan Cirebon, Pajajaran ataupun sebaliknya, karena dulunya itu ada pernikahan silang ya. Nah, bukan silang. Iya, gitu. Iya, itu. Nah, di mana di sini dikatakan yang tadi saya sampaikan yaitu pada CPI dan nasib dipakai Sangyang yang dukung yang Jatinegara Kaum ya, depan Karomah ya. Itu bisa dapat tinggal ke Banten bin Utama. Dari tempat utama bisa yang aku bisa Mandura, Lebulu Gading, Umum, terus Prabu di Sari Alit, Musi Ali bin Prabu Siliwangi. Jadi kalau berdasarkan catatan nasab orang tua terdahulu ini beliau insya Allah masih keturunan ke-11 dari Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, kalau hubungan ke Banten Cirebon itu melalui bukan dari istri Raden Nasib itu, kan dari Nasib bin Pangeran Sangyang, ya yang menikah dengan Ratu Pilah, itu hubungannya ke Pangeran Jakarta, ya Banten Cirebon. Nah, alhamdulillah manuskrip ini juga menerangkan tentang bagaimana asal usul beliau berdasarkan wallahu alam ya.
Nah, jadi kami di sini hanya berdasarkan yang ada yang diwarisi oleh orang tua terdahulu. Buku ini juga disimpan di museum ini untuk selanjutnya di mana para keturunan itu mereka mengetahui dari mana mereka berasal berdasarkan buku catatan nasab ini atau manuskrip ini. Oh iya Pak, tadi kan kita habis bahas ini keris. Nah, Iya. ini ada gong nih. Ini sejarahnya apa? Itu diantaranya juga memang di samping senjata-senjata, keris, kujang, lubang dan sebagainya. Di sini juga memang ada koleksi yaitu gong, seperangkat alat gamelan. Ya, masuk sana ya. Bisa tertangkap. Di mana ini adalah sejarah juga sama diterima secara turun-temurun. Itu ini konon terakhir dimainkan ini yaitu tahun 1960. Nah, terakhir dimainkan. Jadi dimainkannya itu ketika 17 Agustus hari kemerdekaan. Ini ditabuk keliling Kelurahan Karadenan. Nah, terakhir itu tahun 1960. Nah, setelah 1960 ya ini bisa dikatakan hanya dipelihara oleh para keturunannya sampai sekarang. Nah, pada akhirnya karena memang perawatannya mungkin terkendala oleh perhatian khusus, ya akhirnya diserahkan ke Museum Keris Kadenan ini, dihibahkan. Iya. Oh iya Pak, aku mau nanya, setelah ini sejarah keris apa aja yang ada di Karadenan? Ya, di samping museum, tentunya dengan berbagai koleksinya ya dari masyarakat Karadenan ini, ada juga yaitu masjid. Jadi masjid ini termasuk masjid tertua di di Kabupaten Bogor. Ya, menurut informasi orang tua secara lisan disampaikan turun-temurun ya, bahwa masjid ini konon dibangun pada tahun 1667. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita melihat keadaan masjid. Boleh. Ya. Yes.